Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Wulandari, NIM 402191151 dari kelas Perbankan Syariah E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi saya sendiri untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester penelitian kualitatif. Bab pertama yaitu data dan sumber data penelitian kualitatif. Apa sih pengertian dari data itu? Data adalah fakta yang diamati peneliti yang diberikan oleh suatu situasi tertentu, yang data tersebut terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus, dan merupakan bentuk yang masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Nah, sumber data itu dikualifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer. Pengertian dari sumber data primer menurut Sugiono, data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan melalui informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. 3 dimensi penting dalam sumber data primer yaitu kerahasiaan, struktur, dan model koleksi. Metode dari sumber data primer tersebut yaitu interview atau wawancara, observasi, kuesioner atau angket. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu menurut Sugiono, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat, statistik, buku laporan, jurnal, dan lain-lain. Kemudian lalu kegunaan sumber data sekunder itu sendiri, yang pertama sarana pendukung masalah yang akan diteliti, memperjelas masalah menjadi lebih operasional, dan memberikan manfaat dalam membantu mendefinisikan dan mengembangkan masalah. Kriteria evaluasi dalam sumber data sekunder. Yang pertama, waktu keberlakuan. Kedua, kesesuaian antara data dengan kebutuhan yang akan digunakan. Yang ketiga, ketepatan dalam mengetahui sumber-sumber yang dibutuhkan. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan. Metode sumber data sekunder. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar, dan benda-benda tertentu. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resource melalui observasi dan wawancara. Sedangkan untuk non-human resource dapat berupa dokumen, foto, dan lain-lain. Bab yang kedua yaitu perihal gejala sosial yang berupa tempat, perilaku, dan aktivitas dalam penelitian kualitatif. Pengertian gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling keterkaitan.
Menurut Spratly atau Sugiono 2014 halaman 49, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang tidak menggunakan istilah populasi, tetapi social situation atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat atau place, pelaku atau actors, dan aktivitas atau activity yang berinteraksi secara sinergis. Lokasi atau tempat penelitian. Lokasi penelitian, lokasi dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Haberman dalam Creswell 2012 halaman 267, yaitu pembahasan mengenai para partisipan dan lokasi penelitian dapat mencakup 4 aspek, yaitu setting atau lokasi penelitian, aktor, siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai, peristiwa atau kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang dijadikan topik wawancara dan observasi, dan proses, yaitu sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam setting penelitian. Perilaku dan aktivitas dalam penelitian kualitatif. Perilaku adalah segala manifestasi hayati atau manifestasi hidup individu, yaitu semua ciri-ciri yang menyatakan bahwa individu manusia itu hidup. Perilaku ini bukan hanya mencakup hal-hal yang dapat diamati, tapi juga hal-hal yang tersembunyi. Dalam melakukan aktivitas penelitian, informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Peneliti harus memahami latar penelitian untuk bisa masuk ke tahap pekerjaan lapangan. Selain itu, peneliti harus mempersiapkan fisik dan mental, serta etika sebelum memasuki tahap ini. Dalam pembatasan latar, peneliti harus memahami latar terbuka dan latar tertutup, serta memahami posisi peneliti sebagai peneliti yang dikenal atau tidak. Peneliti harus memperhitungkan latar terbuka untuk pengumpulan data agar efektif. Pada latar terbuka, hubungan peneliti dengan subjek tidak terlalu dekat. Bab yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta atau participant observation, wawancara mendalam, in-depth interview, dan dokumentasi. Yang pertama, pengumpulan data dengan observasi. Nasution 1988 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Macam-macam observasi ada 3. Yang pertama, observasi partisipasif. Yang kedua, observasi terus terang dan tersamar. Yang ketiga, observasi tak terstruktur. Observasi partisipasif itu dibagi menjadi 4, yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, dan partisipasi lengkap. Yang kedua yaitu pengumpulan data dengan wawancara atau interview. Esterberg 2002 mendefinisikan interview adalah merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Macam-macam wawancara atau interview. Yang pertama, wawancara terstruktur atau structured interview.
Yang kedua, wawancara semi terstruktur atau semi struktur interview. Yang ketiga, wawancara tak berstruktur atau unstructured interview. Yang ketiga, pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Yang keempat yaitu triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai data dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Bab yang keempat yaitu validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Pengertian dari validitas dan reliabilitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Pengertian dari reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Macam-macam validitas ada dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Pengujian validitas dan reliabilitas. Uji keabsahan data. Yang pertama, uji kredibilitas. Kedua, uji dependability. Yang ketiga, uji transferability. Yang keempat, uji confirmability. Yang pertama, uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, dan analisis kasus negatif. Yang kedua, uji dependability. Disebut penelitian yang reliable, yaitu ketika orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Di dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Yang ketiga, uji transferability. Dalam penelitian kualitatif, transferability merupakan validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi pada saat sampel tersebut diambil. Yang keempat, uji confirmability. Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability hampir sama dengan uji dependability, sehingga proses pengerjaannya bisa dilakukan secara bersamaan. Uji kredibilitas data. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Nah, perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang sudah diteliti ataupun sumber data yang baru. Yang kedua, peningkatan penentuan. Cara untuk meningkatkan ketekunan adalah mencari lalu membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan penemuan yang diteliti. Yang ketiga, triangulasi.
Triangulasi dalam uji kredibilitas merupakan langkah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Yang keempat, analisis kasus negatif. Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan data yang telah ditemukan. Jika tidak ditemukan data yang tidak sesuai, maka data yang diperoleh sudah dapat dipercaya. Yang kelima, menggunakan bahan referensi. Peneliti dapat menggunakan bukti pendukung berupa rekaman wawancara, dan dibantu dengan alat-alat bantu perekam seperti kamera, handycam, alat rekam suara, dan lain-lain. Yang keenam yaitu member check. Untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber, pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.